Pembahasan kita selanjutnya yaitu tentang klasifikasi materi. Nah, kita buat dulu gambarannya seperti ini. Materi itu terdiri dari zat tunggal dan campuran. Nah, zat tunggal ini terbagi menjadi unsur dan senyawa. Unsur itu ada yang bersifat logam dan yang bersifat non-logam. Sedangkan senyawa itu ada molekul, rumus kimia, sifatnya, dan tata namanya. Nah, di campuran ada yang dinamakan campuran homogen atau larutan, dan ada juga campuran heterogen yang terbagi lagi menjadi suspensi dan koloid. Mari kita bahas satu persatu, yaitu unsur. Unsur merupakan zat tunggal yang secara kimia tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana. Jadi, unsur ini sudah yang paling sederhana, tidak dapat diuraikan lagi. Contohnya ada perak, besi, aluminium, dan tembaga, dan yang lain-lainnya. Nah, di unsur ini diberi lambang-lambang tertentu, lambang unsur itu agar memudahkan untuk penulisannya. Misalnya ada K untuk kalium dan ada Na untuk natrium. Ini jadi kalau penulisan dua huruf, huruf pertamanya besar, huruf keduanya kecil. Kemudian ada Fe yaitu besi, yang bahasa latinnya itu perum, jadi diambil jadi Fe besi. Kemudian ada Cu atau di Indonesianya itu tembaga, bahasa latinnya itu cuprum. Kemudian berdasarkan sifatnya, unsur itu terbagi menjadi dua, yaitu bersifat logam dan bersifat non-logam. Nah, untuk yang bersifat logam biasanya berwujud padat, kecuali pada Hg raksa, itu bentuknya cair ya. Kemudian logam ini memiliki sifat konduktor listrik dan panas. Jadi logam ini bisa menghantarkan listrik dan panas. Kemudian biasanya titik didihnya itu sangat tinggi. Terus bisa ditempa atau diregangkan. Jadi bisa dibuat seperti pisau, kris seperti itu ya. Kemudian biasanya dia bentuknya itu mengkilap. Untuk non-logam, wujudnya itu bisa padat, bisa cair, dan bisa gas. Nah, dia itu non-konduktor ya, jadi tidak bisa menghantarkan listrik dan panas, kecuali pada grafit atau karbon. Titik didihnya itu rendah dan tidak mengkilap. Nah, unsur ini terdiri dari satu jenis atom, jadi tiap-tiap unsur itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Seperti misalnya besi dan perak, beda ya gitu sifatnya. Atau contoh lainnya. Sekarang kita masuk ke senyawa. Senyawa itu gabungan dari dua unsur atau lebih. Jadi senyawa itu zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua jenis atau lebih zat yang lebih sederhana. Jadi si senyawa itu gabungan dari dua unsur atau lebih. Nah, dia itu masih bisa diuraikan kembali menjadi zat yang lebih sederhana. Contohnya misalkan ada air H2O, ada glukosa C6H12O6, kemudian ada garam dapur NaCl, natrium klorida, asam cuka CH3COH. Nah, misalkan H2O ini dapat diuraikan menjadi unsur yang lebih sederhana, yaitu hidrogen dan oksigen. Nah, hal ini bisa terjadi jika si air ini dipanaskan pada suhu yang tinggi. Jadi, si senyawa ini bisa diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana lagi karena dipanaskan pada suhu yang tinggi menjadi hidrogen dan oksigen. Kemudian kita ke molekul. Molekul ini merupakan bagian terkecil dari senyawa yang terbentuk dari ikatan dua jenis atau lebih atom unsur. Misalkan contohnya H2O yang tadi ya. Dia berikatan dua jenis atau lebih atom unsur. Nah, ini ikatannya antara hidrogen dan oksigen. Dan atomnya itu ada 3, ada 2 atom dari hidrogen dan 1 atom dari O.
Kalau misalkan di depannya ada 2 H2O, berarti ada 2 molekul H2O. Berarti jumlah atomnya itu H-nya ada 4, O-nya ada 2, jadi jumlah atomnya ada 6. Seperti itu. Kemudian campuran. Nah, campuran ini merupakan materi yang terdiri dari 2 jenis zat atau lebih yang pencampurannya tidak menghasilkan zat baru. Jadi ketika dicampurkan, zatnya tidak menghasilkan zat baru. Nah, itu berarti sifat komponen dalam campuran tetap dan mempunyai komposisi tertentu atau sembarang. Jadi, misalkan melarutkan gula. Si gula dilarutkan ke dalam air menjadi larutan. Itu kan gula dan air itu campuran. Nah, tidak menghasilkan zat baru karena tetap di dalam campuran tersebut sifat si gulanya tetap ada, yaitu misalkan manis, sifat komponen dalam campuran. Nah, mempunyai komposisi tertentu itu misalkan tidak ditentukan, gulanya ada berapa, airnya ada berapa, jadi perbandingannya bebas gitu dicampurkan. Nah, campuran ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Untuk campuran homogen, ciri-cirinya membentuk satu fasa. Nah, misalkan ini contohnya. Di dalam gelas ada larutan gula. Larutan gula ini campuran dari air dan gula. Nah, jadi si gula itu larut seluruhnya ke dalam air. Hanya membentuk satu fasa. Tidak ada batasnya ya. Nah, ini tidak dapat disaring karena si air dan si gula tersebut sudah tidak dapat dipisahkan. Jadi campuran homogen ini sifatnya stabil. Jika didiamkan berapa lama pun tetap akan seperti ini bercampur, tidak bisa dipisahkan lagi. Kemudian kita ke campuran heterogen. Campuran heterogen itu biasanya membentuk dua fasa dan mengandung sedimentasi atau ada endapannya. Misalkan ini membentuk dua fasa seperti campuran dari air dan minyak. Mereka tidak bercampur, mereka itu memisah. Nih, memisah. Minyaknya di atas, airnya di bawah karena massa jenis air lebih berat daripada minyak ya. Jadi kalau campuran heterogen itu memiliki dua fasa memisah. Nah, masih bisa disaring atau bisa dipisahkan dengan reaksi kimia tertentu. Kemudian dalam campuran heterogen itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada suspensi dan koloid. Kalau suspensi itu contohnya air dan pasir. Tidak akan larut. Jadi ketika air dan pasir, memang ketika dikocokkan itu seperti bercampur ya, tapi ketika didiamkan tidak larut. Jadi membentuk dua fasa. Dan bisa disaring, bisa dipisahkan. Sedangkan kalau koloid, misalkan contohnya itu air dan susu bubuk, misalnya susu instan, menjadi cairan susu kan. Sama, masih membentuk dua fasa, cuman kurang terlihat, kurang jelas. Masih bisa disaring, cuman saringnya khusus ya. Biasanya menggunakan saring semi permeabel. Semi permeabel ya. Jadi kedua ini sifatnya tidak stabil. Ini setelah diaduk dicampurkan akan kembali lagi berpisah, sedangkan ini lama-kelamaan setelah bercampur itu akan terlihat terpisah, sedikit terpisah. Nah, biasanya kalau misalkan si larutan-larutan ini, si campuran-campuran ini diberikan sinar senter ya, misalkan secara horizontal diberikan cahaya dari senter. Si campuran homogen ini biasanya bisa meneruskan dari cahaya senter tersebut karena si campuran homogen ini biasanya transparan ya, jernih.
wujudnya itu jernih gitu. Sedangkan kalau yang campuran heterogen biasanya tidak bisa meneruskan cahaya. Jadi cahayanya terhalangi oleh campuran heterogen tersebut. Karena biasanya keruh. Ini ya keruh. Ini juga biasanya keruh. Sekian pembahasan tentang materi dan perubahannya, yaitu subbab klasifikasi materi. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya. Simak dengan baik, pahami lagi, lihat lagi, agar mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.